Perkenalkan, nama saya Antonius Wabi dari 6 Teknik Listrik 2 dan 4 Politeknik Negeri Manado. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal tentang dampak radiasi listrik tegangan tinggi terhadap kesehatan manusia. A. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya tidak dapat lepas dari yang namanya energi. Manusia agar tetap dapat bertahan hidup memerlukan energi kimia berupa makanan, di mana energi tersebut akan diolah dalam bentuk metabolisme. Selain makanan, manusia juga memerlukan bentuk energi lain agar dapat menjalani aktivitasnya, seperti energi panas menggunakan untuk memasak, energi mekanik untuk industri, dan bentuk energi lain. Dari sekian banyak bentuk energi yang ada, energi listrik paling banyak dimanfaatkan oleh manusia. Hal tersebut dikarenakan energi listrik sangat mudah diubah dalam bentuk energi lain. Sehingga hanya dengan memanfaatkan energi listrik, kebutuhan energi lain akan dapat terpenuhi. Selain itu, energi listrik juga dapat disimpan dan dapat digunakan sewaktu-waktu bila ada kebutuhan, jadi akan lebih hemat. Yang kedua, rumusan masalah. Berikut merupakan beberapa masalah yang terkait dengan penelitian dampak radiasi listrik tegangan tinggi terhadap kesehatan manusia. A. Apa yang dimaksud dengan sutet? B. Bagaimana sutet dapat menghasilkan medan listrik dan medan magnet? C. Apa pengaruh medan listrik dan medan magnet yang dihasilkan oleh sutet terhadap kesehatan manusia? D. Berapa batas medan listrik dan medan magnet yang masih dianggap aman bagi tubuh manusia? E. Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari medan listrik dan medan magnet yang dihasilkan oleh sutet? 3. Batasan masalah. Berikut ini merupakan batasan masalah yang terkait dengan penelitian dampak radiasi listrik tegangan tinggi terhadap kesehatan manusia. A. Penelitian hanya terfokus pada titik pengamatan, yaitu pada tempat terbuka di Desa Ngeraho, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. B. Penelitian dilakukan pada tahun 2005 pada saat penulis menyelesaikan studi D4 Teknik Listrik Perminyakan Sistem Akamigas. 4. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian dampak radiasi listrik tegangan tinggi terhadap kesehatan manusia ini adalah: A. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sutet. B. Untuk mengetahui proses terjadinya medan listrik dan medan magnet pada sutet. C. Untuk mengetahui dampak sutet serta medan listrik yang ditimbulkan bagi tubuh manusia. D. Untuk mengetahui batasan medan listrik dan medan magnet yang aman bagi tubuh manusia. E. Untuk mengetahui cara-cara mengurangi dampak negatif medan listrik dan medan magnet yang dihasilkan oleh sutet. 5. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah: A. Sebagai tambahan dari referensi yang sudah ada. B. Sebagai media informasi mengenai dampak sutet bagi tubuh manusia bagi pembaca. Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sehingga dalam atom netral total muatannya adalah 0. Berikutnya C. Landasan teori. Yang pertama, medan listrik dan medan magnet. Ilmu mengenai kelistrikan mulai berkembang sejak adanya teori mengenai penyusun materi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa partikel penyusun zat adalah atom. Perkembangan selanjutnya ditemukan bahwa atom tersusun inti yang terdiri dari neutron proton yang bermuatan positif, di mana inti tersebut dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sehingga dalam atom netral total muatannya adalah 0.
Salah satu sifat elektron adalah mampu tereksistansi dan bergerak atom satu ke atom yang lain. Suatu zat akan dikatakan bermuatan negatif apabila zat tersebut kelebihan elektron. Begitupun sebaliknya, suatu zat akan dikatakan bermuatan positif apabila zat tersebut kekurangan elektron. Listrik adalah kondisi partikel subatomik tertentu baik proton maupun elektron yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Gaya listrik tersebut timbul akibat adanya muatan listrik yang dikandung oleh proton maupun elektron. Medan adalah ruang di sekitar benda, di mana setiap titik dalam ruang tersebut akan terpengaruh oleh gaya yang ditimbulkan oleh benda. Medan yang timbul akibat adanya muatan listrik disebut medan listrik. Hans Christian Ørsted, seorang ilmuwan dari Denmark, menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Sedangkan Faraday menemukan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik berupa tegangan induksi yang dibuktikan dengan menggerakkan magnet dalam kumparan. 2. Pengertian suited. Suited atau saluran udara tegangan ekstra tinggi merupakan media pendistribusian listrik oleh PLN berupa kabel dengan tegangan listriknya dinaikkan hingga mencapai 500 kV yang ditujukan untuk menyalurkan listrik dari pusat pembangkit listrik menuju pusat-pusat beban yang jaraknya sangat jauh. Tujuan penaikan tegangan listrik tersebut adalah untuk mengurangi energi listrik yang terbuang akibat debu menjadi energi panas saat melewati kabel listrik, sehingga energi listrik bisa disalurkan secara efisien. Suited sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu suited bawah tanah atau bawah air dan suited konstruksi udara. Yang ketiga, jarak aman pemukiman penduduk dari radiasi suited. Telah dijelaskan di atas bahwa medan magnet tidak melebihi 0,5 mili Tesla. Maka radiasi medan magnet yang ditimbulkan oleh suited tidak berbahaya dan pembangunan suited tidak perlu dirisaukan. Untuk ketentuan jarak aman suited 500 kV terhadap perumahan. Pertama, jarak minimum titik tertinggi bangunan tahan api terhadap titik terendah kawat pengantar suited 500 kV adalah 8,5 meter. Kedua, jarak minimum titik tertinggi jembatan besi titik terendah kawat penghantar suited 500 kV adalah 8,5 meter. Ketiga, jarak minimum jalan kereta api terhadap titik terendah kawat penghantar suited 500 kV adalah 15 meter. 4. Jarak minimum lapangan terbuka terhadap titik terendah kawat penghantar suited 500 kV adalah 11 meter. Keempat, jarak minimum titik tertinggi bangunan tidak tahan api terhadap titik terendah kawat penghantar suited 500 kV adalah 15 meter. Kelima, jarak minimum titik tertinggi bangunan tidak tahan api terhadap titik terendah kawat penghantar suited 500 kV adalah 15 meter. 6. Jarak minimum jalan raya terhadap titik terendah kawat penghantar suited 500 kV adalah 15 meter. 4. Dampak suited terhadap kesehatan masyarakat. Penelitian pengaruh suited terhadap kesehatan manusia menghasilkan hasil yang beragam, karena penelitian memang sangat sulit dilakukan. Hal tersebut karena penelitian yang selama ini dilakukan hanya bersifat observasi serta subjektivitas dari orang yang tinggal di area suited. Padahal agar mendapatkan data yang akurat, maka metode eksperimen sangat diperlukan agar dihasilkan data yang akurat dan objektif. Namun penelitian dengan manusia sebagai objek eksperimen tentu tidak mungkin dilakukan karena dianggap tidak etis dan manusiawi. Penelitian dengan menggunakan hewan percobaan sebenarnya pernah dilakukan sejak tahun 60-an. Dengan hasilnya bervariasi mulai dari gambaran yang tidak berpengaruh adanya perubahan perilaku sampai pada pengaruh terjadinya cacat pada keturunan. Sesungguhnya hasil penelitian pada hewan yang menunjukkan adanya pengaruh buruk tersebut diakibatkan oleh penggunaan kuat medan listrik atau medan magnet yang sangat besar.
Dalam percobaan tersebut, percobaan dengan kuat listrik dan medan magnet sampai pada tingkat yang menghasilkan kelainan tersebut memang diperlukan untuk mengikuti proses terjadinya penggunaan tertentu, sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar penanggulangannya. Kuat medan listrik dan medan magnet yang digunakan pada percobaan tersebut hampir mustahil dapat dihasilkan dan terjadi lingkungan sekitar kehidupan manusia. Pengaruh medan listrik dan medan magnet terhadap kesehatan sangat tergantung pada dosis yang diterimanya. Dosis yang kecil tentu tidak akan berpengaruh, bahkan penelitian yang dilakukan oleh PKRC dari negara bekas Uni Soviet menunjukkan efek positif terhadap menyambung tulang yang patah pada anjing percobaan. John Muller mencoba menarik kesimpulan dari ratusan penelitian tentang dampak sudah terhadap kesehatan. Muller menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara medan tegangan listrik dan kesehatan manusia, termasuk kanker. Walaupun demikian, medan tegangan listrik belum bisa dibuktikan benar-benar aman. Selain itu, disepakati juga bahwa jika ada bahaya kesehatan terhadap manusia, maka itu hanya terjadi sebagian kecil kelompok. Pernyataan tersebut oleh WHO yang berkesimpulan bahwa tidak banyak pengaruh yang ditimbulkan oleh medan listrik sampai 20 kV per M pada manusia dan medan listrik sampai 100 kV per M dengan pengaruh kesehatan hewan percobaan. Selain itu, percobaan beberapa superlawan pada medan magnet 5 MT hanya memiliki sedikit efek pada hasil uji klinis dan fisik. Para ahli tidak sepakat bahwa medan listrik dan medan magnet yang berasal dari jaringan listrik digolongkan sebagai frekuensi ekstrim rendah dengan konsekuensi kemampuan memindahkan energi sangat kecil, sehingga tidak mampu mempengaruhi ikatan kimia pembentuk sel-sel tubuh manusia. Di samping itu, sel tubuh manusia mempunyai kuat medan listrik sekitar 10 juta volt per M yang jauh lebih kuat dari medan listrik luar. Medan listrik dan medan magnet dengan frekuensi ekstrim rendah ini juga tidak mungkin menemukan efek panas seperti yang terjadi pada efek medan elektromagnetik gelombang mikro. Frekuensi radio dan frekuensi yang lebih tinggi seperti pada telepon adanya. Dan sementara orang yang tinggal dekat dengan jaringan transmisi listrik melaporkan keluhan-keluhan seperti sakit kepala, pusing, berdebar, dan susah tidur, serta kelemahan seksual adalah bersifat subjektif karena persepsi mereka yang kurang tepat. Yang kelima, batas pajanan medan listrik dan medan magnet. Berdasar penelitian akan dampak medan elektromagnetik yang masih kontroversial, maka di melasan kemahan tentu saja batas-batas medan listrik dan medan magnet para manusia harus ditetapkan secara jelas. Secara garis besar, energi total yang diserap dan distribusinya dalam tubuh manusia adalah tergantung beberapa hal. Pertama, frekuensi dan panjang gelombang medan elektromagnetik. Kedua, polarisasi medan IMF. Ketiga, konfigurasi seperti jarak antara badan dan sumber radiasi IMF. Keempat, kiraan paparan radiasi seperti adanya benda lain di sekitar sumber radiasi. UNEP, WHO, dan IRPA pada tahun 1987 mengeluarkan suatu pernyataan mengenai nilai rapat arus induksi terhadap efek biologis yang ditimbulkan akibat pajanan medan listrik dan medan magnet pada frekuensi 50 sampai 60 Hz terhadap tubuh manusia sebagai berikut. Antara 1 dan 10 mA per meter pengetahuan tidak menimbulkan efek biologis yang berarti. 2. Antara 10 dan 100 mA per meter pengetahuan menimbulkan efek biologis yang terbukti termasuk efek pada sistem penglihatan dan syaraf. 3. Antara 1 dan 1000 mA per meter pengetahuan menimbulkan stimulasi pada jaringan-jaringan yang dapat dirangsang dan ada kemungkinan bahaya terhadap kesehatan. 4. Di atas 1000 mA per meter pengetahuan dapat menimbulkan ekstrasiotole dan vibrasi ventrikular dari jantung atau bahaya akut terhadap kesehatan. Di Indonesia, pengaman terhadap pengaruh medan listrik dan medan magnet 50-60 Hz pada tegangan 115 volt diatur berdasarkan peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
dalam menentukan batas medan dari medan listrik dan medan magnetik yang aman bagi tubuh manusia, maka diperlukan satuan baru. Satuan tersebut adalah SAR. SAR atau Specific Absorption Rate, yaitu unit ukuran paparan gelombang radio terhadap tubuh manusia. Ukuran SAR dilakukan dengan metode-metode yang telah dilakukan, yaitu ketika peralatan elektronik memancarkan gelombang radio pada tingkat energi tertinggi yang diizinkan pada semua batas panjang gelombang yang digunakan. D. Pembahasan 1. Pengukuran kuat medan listrik dan medan magnet sutet. Untuk mengetahui berapa kuat medan listrik dan medan magnet yang dihasilkan oleh sutet, serta memastikan apakah sutet berdampak pada kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan WHO, maka pengukuran terhadap kuat medan listrik dan kuat medan magnet pada sutet perlu dilakukan. Pengukuran medan listrik di bawah jaringan sutet 500 kV telah dilakukan di lapangan terbuka tanpa pembangunan pada andongan terendah di 4 titik lokasi pengamatan sekitar Desa Ngeraho, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Berikut adalah hasil pengukuran. Titik pengamatan 1 mencapai angka maksimum 3 kV per meter pada titik di bawah konduktor fasa sejarak 10 meter dari pusat sumber saluran. Titik pengamatan 2 mencapai angka maksimum 14 kV per meter pada titik di bawah konduktor fasa sejarak 5 meter. Titik pengamatan 3 mencapai angka maksimum 3,77 kV per meter pada titik di bawah konduktor fasa sejarak 15 meter. Titik pengamatan 4 mencapai angka maksimum 2,37 kV per meter pada titik di bawah konduktor fasa sejarak 2.1290. Titik pengamatan 4 mencapai angka maksimum 0,0041 militesla pada titik sejarah 0 meter. Menurut IRPA dan WHO, batasan pajaran kuat medan magnet yang diduga dapat menimbulkan efek biologis untuk umum adalah 0,5 militesla, sedangkan seperti diuraikan di atas, kuat medan magnet yang di bawah sutet 500 kV di lapangan terbuka mencapai harga maksimum 0,036 militesla. Titik pengamatan 3 pada titik 0 meter sejajar tower, jadi masih sangat jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan. Pengukuran kuat medan magnet pada areal perumahan juga dilakukan di 3 lokasi pada posisi listriknya dan diperoleh hasil sebagai berikut. Desa Sonorejo, Kecamatan Pandangan, Kabupaten Bojonegoro diperoleh angka maksimum 0,0275 militesla. Desa Cendono, Kecamatan Pandangan, Kabupaten Bojonegoro diperoleh angka maksimum 0,0144 militesla. Desa Kendung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro diperoleh angka maksimum 0,0195 militesla. Pengukuran kuat medan magnet di dalam rumah dengan posisi listrik nyala memperlihatkan harga yang kecil. Hal ini sama seperti pada kasus pengukuran medan listrik. Hasil mengukuran jauh di bawah batas pajanan yang diperbolehkan. Hal tersebut berarti sutet tidak berdampak terhadap kesehatan warga yang tinggal di bawah, sesuai dengan standar pemerintah dan WHO. 2. Cara mengurangi dampak negatif sutet. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa menurut standar WHO dan pemerintah maka sutet dinyatakan aman. Namun hal tersebut masih sangat meragukan, berhubung banyak kasus yang tidak dialami warga yang tinggal di areal sutet, apalagi standar akan batas minimal medan listrik dan medan magnetik belum dapat diketahui secara pasti. Dari penelitian yang sudah dilakukan ditemukan kuat medan listrik di halaman atau luar rumah lebih tinggi dibandingkan dengan di dalam rumah. Hal tersebut disebabkan karena pada halaman rumah media penghalang gelombang elektromagnetik lebih sedikit jika dibandingkan dengan dalam rumah. Dari sana dapat diketahui upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam menanggulangi dampak medan listrik dan medan magnetik yang dihasilkan oleh sutet sebagai berikut. Di antaranya, mengusahakan agar rumah berlangit-langit. 2. Menanam pepohonan sebanyak mungkin sekitar rumah pada lahan yang kosong. 3. Bagian atap rumah yang terbuat dari atap logam sebaiknya ditanahkan atau digroundkan. 4. Penduduk disarankan tidak berada di luar rumah terutama pada malam hari dan utama antara jam
5 sampai dengan jam 10, karena pada saat itu arus yang mengalir pada kawat antar berada pada titik puncak beban puncak. 5. Sering mungkin melakukan pengukuran tegangan pada peralatan rumah yang terbuat dari logam. Jika ternyata tegangannya cukup tinggi, maka diusahakan peralatan tersebut dijauhkan dari rumah atau lebih jarang dipakai. 6. Penduduk disarankan untuk tidak memasuki daerah sekitar pentanahan kaki menara yang telah diberi pagar oleh PLN. Yang dimaksud dengan pentanahan adalah menghubungkan benda-benda yang terbuat dari logam seperti atap seng, kawat jemuran mobil, motor dengan tanah yang menggunakan kabel. Tujuan dari pentanahan tersebut adalah untuk menetralkan serta mencegah terjadinya pengkutuban muatan yang dapat terjadi pada objek-objek tersebut. Penutup. 1. Simpulan. Sudah tahu saluran udara tegangan ekstra tinggi merupakan media pendistribusian listrik oleh PLN berupa kabel dengan tegangan listrik yang dinaikkan hingga mencapai 500 kV yang ditunjukkan untuk menyalurkan listrik dari pusat pembangkit menuju pusat-pusat beban yang jaraknya sangat jauh. Tujuan penaikan tegangan listrik pada sutet adalah untuk mengurangi energi listrik terbuang akibat turun menjadi panas saat dilewatkan pada konduktor yang dalam hal ini adalah kabel sutet, sehingga energi listrik bisa disalurkan secara efisien. Karena sutet berfungsi untuk mengalirkan, maka sutet mengandung tegangan listrik serta kuat arus sesuai dengan teori Hans-Christian Oersted yang menyatakan bahwa di sekitar kawat berarus timbul medan magnet, maka secara tidak langsung sutet juga menghasilkan medan magnetik. Selain itu, sesuai dengan teori Faraday yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet dapat menemukan medan listrik berupa tegangan induksi, maka sutet menghasilkan medan magnetik. Perubahan medan magnet dan medan listrik tersebut terjadi secara serentak sehingga menghasilkan gelombang elektromagnetik. Hal tersebut sesuai dengan teori Maxwell tentang hubungan antara medan magnet dan medan listrik. Dalam memancarkan gelombang elektromagnetik, sutet berradiasi terhadap tubuh manusia. Medan listrik dan medan magnet termasuk kelompok radiasi non-pion. Radiasi ini relatif tidak berbahaya, berbeda sama sekali dengan radiasi di jenis pion seperti radiasi nuklir atau radiasi sinar Röntgen. Radiasi pion tersebut WHO yang diwakili oleh berbagai ahli menyatakan bahwa sutet tidak berdampak terhadap kesehatan karena medan listrik dan medan magnet yang ditimbulkan masih jauh dari batas kekuatan tubuh manusia dalam menerima radiasi elektromagnetik. Walaupun demikian, WHO tidak memungkiri adanya kemungkinan dampak sutet terhadap kesehatan manusia karena belum ada penelitian yang objektif mengenai batas medan listrik dan medan magnet bagi tubuh manusia. Hal tersebut karena selama ini metode yang digunakan dalam penelitian hanya berdasarkan observasi dan subjektivitas orang yang tinggal di area sutet, bukan dari metode eksperimen. 2. Saran. Sutet sebagai media pendistribusian listrik merupakan aset yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang harus kita pelihara. Isu-isu mengenai dampak sutet terhadap kesehatan sebaiknya jangan diterima begitu saja, apalagi sampai emosi hingga merusak fasilitas umum milik PLN, sebab hal tersebut belum terbukti kebenarannya. Hati boleh panas, tapi kepala harus dingin, begitu pepatah mengatakan. Berita yang berdasar serta pengakuan dari korban sutet hanya berdasar pada perasaan mereka saja, dan tentu saja hal tersebut tidak dapat diterima secara ilmiah. Apalagi tujuan mereka untuk mengungkapkan hal tersebut adalah untuk meminta dana kompensasi atau uang ganti terhadap PLN atas kerugian yang mereka alami. Maka mereka mengancam akan melakukan aksi mogok makan sampai tuntutan mereka dipenuhi. Jika diperhatikan hal tersebut akan terasa jengkel, mungkin saja mereka mengungkapkan kebohongan atas dasar ekonomi atau politik dari pihak tertentu, atau bisa saja hal yang tersebut muncul akibat ketakutan mereka yang terlalu berlebihan akan dampak sutet sehingga lebih berpengaruh terhadap faktor psikis. Sekian video saya pembahasan tentang dampak radiasi listrik tegangan tinggi terhadap kesehatan manusia. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.